Anda berani percaya atau tidak? Orang ini melompat ke jurang tapi nggak mati. Iya benar. Karena Liu Jinling berencana untuk membunuhnya. Jadi Xiaoling dengan ceroboh jatuh ke dalam jurang. Tapi tak disangka di dasar jurang ada tebing yang rata. Xiaoling tidak hanya tidak jatuh sampai mati. Sebaliknya, mengandalkan jamur yang tumbuh di sekitar tebing untuk bertahan hidup. Dan Xiaoling tidak tahu seni bela diri apapun. Bahkan jika beruntung untuk bertahan hidup, tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Karena itu, dia hanya bisa melihat ke atas tanpa berhenti berteriak. Tanpa diduga, suara itu terdengar oleh Liu Jinling duduk di dekat jurang di atas. Watak nakal Liu Jinling telah menjadi sifat yang sulit diubah. Ketika melihat bahwa Xiaoling masih hidup, kemudian muncul ide buruk lainnya. Dia sengaja melemparkan tali tepat di depan Xiaoling. Lalu katakan padanya untuk mengambil tali dan memanjat. Tunggu ketika Xiaoling hendak mencapai puncak jurang. Kemudian dia mengambil kesempatan itu untuk memotong tali. Melakukannya, Xiaoling sekali lagi jatuh ke dalam jurang di bawah. Dan kemudian di saat yang kritis, seorang wanita cantik tiba-tiba terbang keluar. Xiaoling diselamatkan dalam sekejap mata. Ternyata tempat ini adalah jurang San Senggu. Dan di sini adalah tempat di mana ada tiga tuan, Liu Xianzi, Nan Yigong dan Zhuang Sanbei sedang tinggal. Sekarang ini adalah kompetisi seni bela diri 2 bulanan mereka. Menghadapi Xiaoling yang jatuh dari langit. Nan Yigong dan Zhuang Sanbei segera menggunakannya sebagai alat untuk bersaing dalam seni bela diri. Tapi setelah kompetisi berakhir, tidak ada yang peduli lagi dengan Xiaoling. Untuk sesaat, Xiaoling sangat curiga di dalam hatinya. Melangkah terhuyung-huyung ke depan rumah Zhuang Sanbei. Tanpa diduga, dia terkena telapak tangan Zhuang Sanbei dan terbang jauh. Saat berbicara, Zhuang Sanbei mengkritiknya. Merusak janjinya dengan Liu Xianzi. Berlari ke depan untuk menahannya erat-erat dan bersiap untuk melampiaskan amarahnya. Akibatnya, diketahui bahwa Xiaoling ada penyakit yang tak tersembuhkan di tubuhnya. Benar-benar tak tertahankan dipukuli seperti itu olehnya. Jadi Zhuang Sanbei datang dengan sebuah rencana. Gunakan alasan untuk membantu Xiaoling menyembuh. Mengirimnya untuk menyelidiki kebenaran Nan Yigong. Nan Yigong mendengar bahwa Zhuang Sanbei ingin menghancurkan seni bela dirinya. Segera gunakan kekuatan internal. Biarkan Xiaoling menyampaikan kepada Zhuang Sanbei. Pada saat yang sama terus terang bahwa teknik kekuatan tenaga ini mengkhususkan diri dalam melawan teknik pedang Nan San Yijian milik Zhuang Sanbei. Tapi akibatnya, Zhuang Sanbei mendengarnya sepenuhnya tanpa panik. Segera membuat gerakan yang disebut Jiao Long Fei Tian. Tapi yang jelas Nan Yigong juga bukan orang biasa. Teknik Jiao Long Fei Tian milik Xiaoling baru saja digunakan. Lalu langsung dilempar ke tanah olehnya. Jiao Long Fei Tian, saya akan membuat Anda harus merangkak di tanah. Feng Yun Bianse, saya membuatnya mendengar berita itu, dia langsung takut kehilangan muka. Jadi Zhuang Sanbei hanya bisa membuat Yu seni bela diri. Dan mengajar Xiaoling. Memberinya perintah ketika dia ditangkap oleh Nan Yigong. Tangan kanan melempar tongkat kayu dan memukul batu besar. Kemudian andalkan kekuatan umpan balik terbalik untuk menang dengan satu pukulan. Yu seni bela diri. Yu seni bela diri, saya masih belum mencapai tingkat itu. Anda tidak bisa menganggapnya nyata. Kalau kalah itu sudah kalah. Setelah ini, Zhuang Sanbei menjadi semakin terkesan baik dengan Xiaoling. Tidak bisa menahan diri jadi telah mengadopsi dia sebagai anak angkatnya. Pada saat yang sama, perlahan-lahan mulai mewariskan pembelajaran seumur hidup adalah teknik pedang Nan San Yijian kepadanya. Nan Yigong dan Liu Xianzi melihat itu. Juga mulai terus-menerus memuji Xiaoling. Dan pada saat yang sama membawa pembelajaran seumur hidup, masing-masing mereka. Kekuatan internal Hun Yuan Zhang dan teknik terbang Liu Suqinggong mengajarinya. Pada saat yang sama, dia bekerja sama dengan Zhuang Sanbei untuk membantunya menyembuh. 3 tahun kemudian, seni bela diri Xiaoling telah meningkat. Ambil kesempatan ini. Zhuang Sanbei buru-buru membawa versi upgrade dari teknik pedang Nan San Yijian. Teknik pedang Xiao Yao yang diturunkan padanya. Pada saat yang sama,
Dua keterampilan dipelajari dari Nan Yigong dan Liu Xianzi. Xiaoling telah berlatih dengan sangat terampil. 3 tahun telah berlalu begitu cepat, 3 tahun telah berlalu lagi. Xiaoling sebelumnya hanya seorang anak kecil dengan penyakit yang tak tersembuhkan di tubuhnya. Sekarang dalam sekejap mata 6 tahun telah berlalu. Seni bela dirinya yang luar biasa, 3 seni bela diri telah mencapai puncak. Entah itu kompetisi permainan pedang dengan ayahnya Zhuang Sanbei, atau bersaing dalam teknik terbang dengan Master Liu Xianzi, atau bersaing dengan Master Nan Yigong. Sekarang dia tidak lagi dalam posisi kalah lagi, tetapi sebaliknya, dia mampu serang. Oleh karena itu, mereka bertiga memutuskan untuk membiarkan Xiaoling meninggalkan tempat ini untuk pergi keluar. Untuk membuat reputasi yang baik untuk seni bela diri San Shenggu. Jadi, apa yang akan dialami Xiaoling setelah keluar? Silakan tonton episode selanjutnya ya. Semua orang mengatakan bahwa karakter utama yang jatuh ke dalam jurang pasti akan memiliki pertemuan yang menentukan. Tapi pertemuan yang menentukan bocah ini mungkin agak terlalu berlebihan. Karena meskipun dia juga jatuh ke dalam jurang, tetapi mempelajari seni bela diri yang luar biasa dari 3 disiplin ilmu. Ya benar. Namanya Xiaoling, dia sakit parah sejak kecil. Sekarang dalam sekejap mata 6 tahun telah berlalu. Tidak hanya dia mendapatkan 3 orang suci mengajarinya teknik pedang, kekuatan internal Hun Yuan Zhang dan teknik terbang Liu Suqinggong. Penyakitnya seperti itu dan sembuh juga. Jadi, karena saya ingin seni bela diri itu menjadi terkenal, Xiaoling dengan cepat meninggalkan tempat itu dan mulai perjalanannya. Tanpa diduga, baru saja pergi ke kedai teh untuk minum teh, dia langsung bertemu dengan Xiang Si Sibo. Xiang Si Sibo melakukan banyak kejahatan. Dia menggunakan teh untuk mencuci tangannya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Tapi Xiaoling telah melihat semuanya. Tanpa diduga, dia mengucapkan kata-kata sarkastik di depan mereka. Hei, apakah kamu tahu bahwa kami adalah Xiang Si Sibo? Tidak tahu. Ah, tidak tahu, kan? Tidak tahu, tetapi berani mengatakan bahwa kami melakukan kesalahan. Hei bocah, apakah kamu lelah hidup? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang panjangnya. Tanpa diduga, siluet Xiaoling terlihat seperti hantu, terus-menerus menghindari serangannya. Setelah itu, mereka berempat bergegas menyerang pada saat yang sama. Tapi Xiaoling baru saja melompat dan menendang dengan ringan, seorang langsung ditendang terbang menjauh. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan meluncur ke belakang punggung seorang yang lain. Ketika melihat seni bela diri Xiaoling begitu kuat, Xiang Qi Shiba merasa sedikit takut. Hanya bisa bergumam dan meninggalkan tempat ini. Dan Xiaoling juga dengan cepat mencapai jalan yang ramai. Tapi yang tidak dia duga adalah, tiba-tiba muncul Xiaoling kedua. Ternyata selama 6 tahun dia menghilang. Tuan muda pemilik ladang Bai Yun adalah Zhang Shaobai. Telah jatuh cinta dengan Yue Xiaochai. Karena bisa menikahi Xiaochai, dia dengan rendah hati merendahkan dirinya dan mengejarnya selama 6 tahun. Tapi dia selalu menolak. Dia hanya memikirkan satu orang dalam pikirannya, yaitu Xiaoling. Pada saat yang sama, sepupu Zhang Shaobai adalah Lan Yutang. Juga muncul keinginan dengan kecantikan Yue Xiaochai. Mendengarkan berita di hati Yue Xiaochai, dia tidak bisa melupakan Xiaoling untuk waktu yang lama. Dia kemudian dengan sengaja meniru identitas Xiaoling. Membunuh orang dengan liar. Xiang Si Sibo dan Yin San Ergui cepat binasa di tangannya. Dalam waktu singkat, nama Xiaoling mulai menyebar ke seluruh utara dan selatan. Tapi Xiaoling sendiri, yang baru saja melangkah keluar, tidak mengetahuinya sama sekali. Tapi seperti orang normal, menemukan tempat untuk beristirahat. Siapa tahu, tempat yang tampak biasa-biasa saja ini diam-diam menyembunyikan niat membunuhnya. Zhou Shenlong Duan Muzeng dan putrinya, Hong Ying, melihat keluar dengan ekspresi khawatir. Hanya menunggu tuan muda kedua ladang Bai Hua, Zhu Zhaolong tiba. Lalu langsung mengambil tindakan untuk balas dendam. Tanpa diduga, Xiaoling sama sekali tidak tahu alasan. Segera mengambil tindakan untuk menghentikan Hong Ying. Dalam sekejap, ayah dan anak itu bergegas bersama untuk berurusan Xiaoling.
Xiaoling tidak ingin menyakiti mereka, jadi dia harus terbang keluar. Orang-orang yang duduk-duduk menonton melihat itu. Pikir dia tidak mampu mengalahkan mereka berdua. Lalu melemparkan pedang ke arahnya. Setelah itu, ketiganya terus terlibat dalam kekacauan. Duan Muzeng ambil kesempatan untuk melempar senjata. Tanpa diduga, teknik pedang Xiaoling telah mencapai tingkat tertinggi. Senjata rahasia pun yang tidak bisa melukainya sepenuhnya. Jadi, Duan Muzeng tidak punya pilihan selain membawa putrinya dan melarikan diri. Zhu Zhaolong melihat itu. Langsung mengagumi seni bela diri Xiaoling. Cepat undang dia datang sebagai tamu. Pada saat yang sama, dia juga memerintahkan dua wanita cantik, Jinlan dan Yulan, untuk melayaninya. Dan keesokan harinya, pemilik misterius ladang Bai Hua adalah Chen Mufeng. Telah merendahkan dirinya untuk membentuk persaudaraan dengannya. Tapi bagaimana Xiaoling bisa tahu? Yang disebut pemilik ladang ini sebenarnya merencanakan pikirannya sendiri. Karena identitas aslinya adalah iblis besar Sima Feng. Apa kau berani percaya?